Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-179. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, malam pun menjadi semakin malam. Di kejauhan terdengar anjing-anjing liar berteriak-teriak berebut makan. Terasa betapa angin membawa bau darah menyentuh hidung mereka yang tajam. Sekali-sekali terdengar suara burung hantu dan burung kedasi seakan-akan sahut menyahut, meneriakkan kepedihan yang langut. Sementara itu para prajurit yang bertugas masih saja sibuk hampir semalam suntuk. Maka di sebuah rumah yang tidak begitu jauh dari Banjar itu, Sekar Mirah duduk berpegangan tangan kakaknya. Meskipun ia sudah tidak lagi berada di antara mayat dan orang-orang yang terluka, namun ia masih diburu saja oleh takut dan ngeri. "Kemanakah kita numetir kini?" bertanya Swandaru kepada Agung Sedayu. "Entahlah, mungkin masih berada di Banjar atau kemana. Mungkin guru sedang mencari Wuranto itu lagi, atau mungkin kini sedang tidur nyenyak." Swandaru terdiam. Gurunya kadang-kadang tidak memberitahukan kemana ia pergi, bahkan kadang-kadang sampai berhari-hari. Tetapi dalam suasana seperti ini, maka mereka seolah-olah selalu ingin berada bersamanya. Bukan karena perasaan takut bahwa tiba-tiba mereka harus bertempur melawan Ki Tambakwedi, tetapi perasaan sepi seakan-akan menghunjam dalam-dalam di jantung mereka. Sesaat mereka saling berdiam diri, namun dengan demikian, maka terasa malam menjadi kian sepi. Kesepian itu ternyata tidak menyenangkan sekali, sehingga tanpa sesadarnya Agung Sedayu berbicara sekedar untuk menyentakkan perasaan sepi itu. "Apakah kita tidak akan tidur?" Swandaru mengangkat wajahnya. Dipandanginya lampu minyak yang menyala berkeredipan. Kemudian Swandaru itu pun berkata kepada Sekar Mirah, "Mirah, tidurlah." Sekar Mirah menggelengkan kepalanya. Jawabnya, "Aku ngeri, Kakang." "Di sini tidak ada apa-apa, Mirah," berkata kakaknya. "Di sini tidak seperti di Banjar Padepokan yang penuh dengan orang-orang yang terluka. Di sini kita mendapat tempat yang baik. Agaknya pemilik rumah ini pun orang yang baik pula." "Tetapi ia mendendam seperti orang-orang Tambakwedi yang lain, Kakang. Siapa tahu?" Sekar Mirah berhenti sejenak sambil memandang berkeliling kalau ada orang lain di dalam ruangan itu. Ketika tidak dilihatnya seseorang, maka ia pun berkata perlahan-lahan, "Siapa tahu bahwa ia akan mempergunakan setiap kesempatan untuk melepaskan dendamnya. Tetapi tidak seorang pun dari rumah ini yang terbunuh. Suami perempuan itu ternyata hanya terluka, tidak terlampau parah, dan sekarang laki-laki itu berada di Banjar." "Itu sudah cukup membuat hatinya mendendam, Kakang." Agung Sedayu dan Swandaru kemudian berdiam diri. Mereka melihat wajah Sekar Mirah yang dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan. "Kenapa kita tidak kembali saja ke Sangkal Putung, Kakang?" bertanya Sekar Mirah tiba-tiba. "Ah, bukankah hari masih malam?" jawab kakaknya. "Tetapi itu lebih baik daripada aku berada di sini, Kakang. Aku tidak juga dapat tidur dikejar oleh perasaan takut dan ngeri."
Jalan masih cukup berbahaya, Mirah, sahut Agung Sedayu. Bukankah orang-orang Jipang dan Tambak Wedi mutlak dihancurkan di sini? Tetapi justru orang-orang yang terpenting dapat meloloskan diri. Ki Tambak Wedi, Sidanti dan Argojoyo. Tetapi mereka pasti lari jauh-jauh, Kakang. Mereka tidak akan berada di sekitar padepokan ini, apalagi di jalan ke Sangkal Putung. Mereka pasti tidak akan menyangka bahwa kita akan berjalan malam ini. Agung Sedayu menggelengkan kepalanya. Kini pertimbangan-pertimbangannya datang kembali. Tidak seperti pada saat ia berangkat dari Sangkal Putung. Pada saat ia merasa kehilangan Sekar Mirah. Pada saat itu ia kehilangan sama sekali setiap pertimbangan apapun. Ia hanya ingin pergi dari Sangkal Putung dan segera untuk berusaha membebaskan Sekar Mirah. Tetapi kini, setelah Sekar Mirah itu bebas dari cengkeraman Sidanti, maka sifat-sifatnya telah datang kembali. Pertimbangan-pertimbangannya pun bermunculan dari bermacam-macam segi. Perjalanan yang demikian akan sangat berbahaya, berkata Agung Sedayu. Bagiku perjalanan itu akan lebih baik, Kakang. Aku tidak kehilangan waktu semalam ini. Daripada kita duduk tanpa arti di sini, bukankah lebih baik kita berjalan ke Sangkal Putung? Besok kita pasti sudah mencapai Kademangan itu. Dan besok kita sudah dapat bersama dengan ayah dan ibu. Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia menjadi ragu-ragu. Tetapi Sekar Mirah berkata terus, apakah yang kita akan dapatkan dengan duduk-duduk saja begini, Kakang? Aku sudah terlampau rindu kepada ayah dan ibu. Ayah dan ibu pun pasti akan terlalu gelisah menunggu. Swandaru tidak dapat menjawab, dan Agung Sedayu pun berdiam diri. Tetapi pertimbangannya sama sekali tidak sejalan dengan keinginan Sekar Mirah itu. Bagaimana, Kakang? Bertanya Sekar Mirah. Marilah kita pulang sekarang. Swandaru pun menjadi bimbang. Sebenarnya ia juga ingin segera pulang ke Sangkal Putung. Ia akan segera berkata kepada ibunya bahwa janjinya telah terpenuhi. Pulang dengan membawa Sekar Mirah, dan ibunya pun pasti akan bergembira karenanya. Kalau ibunya masih saja menangis, maka ibunya akan menjadi tenang. Dalam kebimbangan itu ia mendengar Sekar Mirah mendesaknya. Bagaimana, Kakang? Apakah tidak lebih baik kita pulang saja? Di sini kita sama sekali tidak berarti apa-apa. Mungkin orang-orang Pajang menganggap kita hanya memberati pekerjaan mereka saja. Akhirnya Agung Sedayu terpaksa mencegahnya. Katanya, jangan, Sekar Mirah. Aku kira kurang baik kiranya apabila kita tergesa-gesa kembali ke Sangkal Putung. Ah! Sekar Mirah bergesa. Sekehendakmu lah kalau kau tidak akan pergi ke Sangkal Putung. Aku kira kau memang tidak akan pergi ke Sangkal Putung lagi. Kau sudah kembali ke kampung halamanmu bersama kakakmu pula. Apa gunanya lagi kau pergi ke Sangkal Putung? Tetapi aku pasti harus pulang. Ayah dan ibuku menunggu aku. Mungkin ibuku selalu menangis dan ayahku tidak tenang bekerja. Karena itu, aku akan segera kembali malam ini. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Selama ini ia tidak berpikir bahwa ia telah berada dekat dengan kampung halamannya. Kalau ia ingin kembali pulang, maka ia seharusnya pulang ke Jati Anom, ke rumah peninggalan ayahnya yang isinya telah hancur karena Pokal Sidanti dan orang-orang Jipang. Tetapi selama ini ia seakan-akan merasa dirinya harus kembali ke Sangkal Putung, ke tempat tugas pamannya, Widura. Dan tiba-tiba saja Agung Sedayu dihadapkan pada kebimbangan sendiri.
Apakah ia harus pergi ke Sangkal Putung atau ia akan tinggal di Jati Anom? Ayolah Kakang Suandaru, Ajak Sekar Mirah. kita akan pergi berdua. Di sini kita tidak mempunyai teman seorang pun kecuali kita berdua. Tetapi di Sangkal Putung, setiap hidung adalah teman-teman kita yang baik, yang mengerti kesusahan dan kepedihan hati kita. Tetapi di sini, kita seperti orang asing yang dianggap pengganggu pekerjaan mereka saja. Jangan berprasangka, Mirah, sahut Agung Sedayu. Tak seorang pun yang menganggap bahwa kita di sini hanya menambah pekerjaan orang-orang Pajang. Bukankah kita tidak mengganggu mereka? Kita dapat mengurus diri kita sendiri. Tetapi yang penting untuk diperhatikan adalah kemungkinan yang akan kita temui di sepanjang jalan. Kalau kau ingin tinggal di sini, tinggallah. Potong Sekar Mirah. Aku datang bersama Adiswandaru. Aku dan Adiswandaru telah menyanggupkan diri kepada Ki Demang Sangkal Putung untuk mencarimu. Kalau kau diketemukan, maka sepantasnya bahwa kami berdualah yang harus menyerahkan kau kepada Ki Demang berdua. Tidak perlu. Sahut Sekar Mirah. Kau tidak perlu pergi ke Sangkal Putung. Aku akan pulang bersama Kakang Suandaru. Kau hanya akan memperlambat perjalanan saja. Ternyata kau masih ingin tinggal di sini. Bahkan, kau pasti masih ingin singgah di Jati Anom. Sehari atau 2 hari. Tidak, Mirah. Aku tidak akan singgah di Jati Anom, jawab Agung Sedayu. Tetapi ia menjadi heran mendengar jawaban itu. Jawabannya sendiri. Dan sekali lagi ia menjadi bimbang. Apakah ia akan pergi ke Sangkal Putung? Namun selanjutnya ia pun berkata, "Aku akan pergi ke Sangkal Putung mengantarkanmu. Tetapi jangan malam ini. Kita harus memperhitungkan setiap keadaan. Apalagi Kakang Untara pasti akan mencari kita. Sebab kita adalah sebagian dari tanggung jawabnya." Bohong. Bantah Sekar Mirah. Untara sama sekali tidak mempedulikan kita lagi. Apakah kita pergi, apakah kita tinggal di sini? Untara tidak akan mempertimbangkan. Bahkan orang-orangnya sajalah yang akan menggerutu karena mereka harus melihat kehadiran kita di sini. Agung Sedayu terdiam, tetapi hatinya bergolak. Ia ingin membantah pendapat gadis itu, tetapi ia tidak ingin bertengkar. Sedang Swandaru yang kebingungan duduk saja sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi kepalanya itu terasa pening. Mereka terperanjat ketika mereka mendengar suara tertawa lirih. Kemudian terdengar pintu berderit. Perlahan-lahan seorang tua masuk ke dalam ruangan itu sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Orang itu adalah Ki Tanumetir. Orang tua itu berdesah. Memang bermacam-macam pikiran dan perasaan bergulat di dalam padepokan ini. Ketiga anak muda yang berada di dalam ruangan itu memandanginya sambil bertanya-tanya di dalam hati. Apakah yang dimaksudkan oleh Ki Tanumetir itu? Baru saja aku melihat Angger Wuranto yang sedang diguncangkan oleh perasaannya. Ia mengalami persoalan jiwa yang ternyata menggoyahkan keseimbangannya. Ketika Ki Tanumetir terdiam sejenak, maka Agung Sedayu pun bertanya, "Apakah yang telah terjadi dengan Wuranto, Guru?" "Sekarang tidak apa-apa. Angger Wuranto telah bersedia pergi ke Banjarpadepokan. Aku kira ia telah berhasil menguasai perasaannya." "Apakah yang telah mengguncangkan perasaannya itu, Kiai?" Entahlah. Mungkin salah mengerti, salah tafsir. Tetapi mungkin juga karena ia tidak puas terhadap kenyataan yang dihadapinya.
Mula-mula Angger Wuranto merasa dirinya tidak mendapat perhatian dari pimpinan prajurit Pajang. Padahal ia merasa bahwa dialah yang telah membuka jalan masuk ke padepokan ini. Memang sebenarnya lah demikian. Tanpa Angger Wuranto, maka semuanya akan menjadi lain. Mungkin sampai saat ini, Angger Untara belum berhasil memasuki padepokan ini. Tetapi itu hanya perasaannya saja. Sebenarnya pimpinan prajurit Pajang menaruh perhatian terhadap semua unsur di dalam padepokan ini. Kita Numetir berhenti sejenak. Dicobanya untuk menangkap kesan kata-katanya pada wajah-wajah anak muda itu. Tetapi yang ditangkapnya adalah berbagai pertanyaan yang memancar dari sorot mata mereka. Seolah-olah mereka bertanya, apakah yang telah dilakukannya? Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia meneruskan kata-katanya. Hampir saja Angger Wuranto terjerumus ke dalam sikap yang tidak terpuji. Bahkan hampir mencelakakan dirinya. Sikapnya terhadap para prajurit Pajang terlampau kasar. Justru karena rasa rendah diri yang menjalari dadanya. Tetapi itu sudah lampau. Angger Wuranto telah menyadari keadaannya bahwa orang-orang Pajang di sini mempunyai banyak sekali persoalan yang harus diselesaikan. Di antaranya adalah soal yang menyangkut Angger Wuranto itu sendiri. Ketika anak-anak muda itu masih terdiam, tetapi Sekar Mirah yang menundukkan wajahnya tiba-tiba berkata, Apakah Kiai menyindir aku? Kita Numetir terperanjat, tetapi kemudian ia tersenyum. Jangan salah sangka, Ger. Aku tidak ingin menyindir seseorang. Aku sudah mengatakan bahwa dalam keadaan serupa ini, banyak sekali persoalan yang tumbuh dan bahkan berkembang di padepokan ini. Angger Wuranto adalah gambaran dari seorang anak muda yang kecewa. Aku tidak tahu apakah yang mengecewakannya. Kemudian seolah-olah ia membuat sebuah neraca yang menimbang berat jasa dan penghargaan. Hampir ia berteriak, jasaku tidak dihargai orang. Untunglah bahwa hal itu belum terjadi. Nah, aku kira persoalan Angger agak berbeda. Angger sama sekali tidak ingin dihargai karena jasa-jasa Angger. Bukankah begitu? Sekar Mirah tidak menjawab. Mungkin padepokan ini terlampau sepi buat Angger Sekar Mirah. Mungkin tidak seramai Katumangan Sangkal Putung. Di sana, Angger pasti akan dikerumuni oleh orang-orang Sangkal Putung, para pemimpin Katumangan, dan para pemimpin prajurit Pajang. Tetapi keadaan Sangkal Putung berbeda dengan keadaan di sini. Di Sangkal Putung, orang-orang sudah tidak disibukkan oleh berbagai macam persoalan. Sedang di sini, sangat berlainan. Aku tahu Kiai. Potong Sekar Mirah. Maksud Kiai ingin mengatakan bahwa aku terlampau manja. Bukankah begitu? Nah, buat apa aku bermanja-manja di sini? Itu pun salah satu sebab kenapa aku harus segera pulang ke Sangkal Putung. Bukan begitu, Ger. Sahut Kiai Gringsing. Meskipun dugaan Angger itu sebagian benar, tetapi maksudku adalah bahwa Angger telah cukup dewasa. Karena itu, Angger seharusnya menghadapi setiap persoalan dengan sikap dewasa, bukan sebagai seorang gadis kecil yang patah hati, ditinggal oleh kekasih,
lalu lari tanpa mempertimbangkan persoalan yang akan dihadapi di tengah jalan. Tetapi Angger tidak akan berbuat demikian. Angger adalah putri seorang Demang yang cukup bijaksana. Karena itulah, maka kebijaksanaan itu pasti juga Angger miliki. Juga pada Angger Swandaro yang setiap hari mengikuti cara Ki Demang melakukan tugasnya. Sekali lagi Ki Tanu Metir berhenti. Sekali lagi pula ia menunggu kesan yang terbayang di wajah anak-anak muda itu. Kemudian katanya, "Nah, kalau Angger sependapat, maka aku harap Angger tidak meninggalkan padepokan ini untuk sementara. Aku menyangka bahwa Ki Tambakwedi, Argojoyo, dan Sidanti masih berkeliaran di sekitar tempat ini. Setiap orang yang dijumpainya pasti akan menjadi korban pelepasan dendamnya. Nah, bayangkan apa yang akan dilakukan oleh Sidanti apabila Angger nanti bertemu dengan orang itu di tengah jalan." Berdebarlah Sekar Mirah mendengar nama Sidanti, sehingga tumbuhlah kecemasan yang menggores jantungnya yang berdebaran itu. Meskipun demikian, gadis itu tidak menjawab sepatah kata pun. Namun bagi Ki Tanu Metir kediamannya adalah cukup jelas. Kediamannya itu adalah sebuah jawaban yang cukup tegas. "Tenangkanlah hati kalian di sini. Hadapilah semuanya dengan sikap yang masak. Pengalaman yang telah terjadi seharusnya membuat kalian dewasa." Tak seorang pun yang menyahut, dan sejenak kemudian Ki Tanu Metir berkata, "Beristirahatlah, aku akan pergi ke Banjar. Mungkin ada sesuatu yang harus aku kerjakan di sana. Di antara orang-orang yang terluka, aku datang hanya sekedar menengok kalian." Ketika Ki Tanu Metir meninggalkan mereka, maka untuk sesaat mereka masih tetap berdiam diri. Sekar Mirah menundukkan wajahnya dalam-dalam, meskipun ia masih tetap berpegangan tangan kakaknya. Agung Sedayu melepaskan pandangan matanya menembus lubang pintu yang masih sedikit terbuka. Sedang Swandaro sekali-sekali mengangguk-anggukkan kepalanya. Terngiang di telinganya kata-kata gurunya, "Pengalaman harus membuat kalian dewasa." Malam yang hitam pekat berjalan dengan tenangnya. Semakin lama semakin jauh. Bintang-bintang di langit bergeser sedikit demi sedikit ke barat. Namun ketika anak-anak muda itu masih saja duduk membeku. Ternyata malam itu tidak seorang pun di antara mereka yang tertidur. Mereka sama sekali tidak dapat melepaskan kegelisahan dan kecemasan tentang bermacam-macam persoalan. Tetapi Sekar Mirah sudah tidak lagi mendesak kakaknya untuk meninggalkan padepokan itu, mendahului ke Sangkal Putung. Setiap kali keinginan itu tumbuh di dalam hatinya, maka terbayanglah wajah Sidanti yang sangat menakutkan baginya. Sehari berikutnya, mereka hampir tidak keluar dari rumah itu. Hanya Agung Sedayu sajalah yang pergi ke Banjar sebentar untuk bertemu dengan kakaknya yang masih sangat sibuk. Sebenarnya lah, anak muda itu ingin juga bertemu dengan Wuranto, tetapi ia menjadi ragu-ragu. Ia tidak tahu bagaimanakah sikap Wuranto itu kini terhadapnya, dan ia masih tetap mencari-cari jawab atas pertanyaannya yang mengganggunya selama ini tentang sikap anak muda itu. Tetapi pada saat Agung Sedayu berada di Banjar Padepokan itu, Wuranto sedang menunggui pemakaman kakek tua, suami istri yang telah menolongnya.
Sesaat ia menunggu, namun Wuranto belum juga datang. Akhirnya keraguan-raguannya telah mengurungkan niatnya itu. Ia tidak menunggu Wuranto lagi, yang ditunggunya adalah kakaknya dan Ki Tanumetir. Beberapa saat kemudian Agung Sedayu melihat kakaknya bersama Ki Tanumetir, diiringi oleh beberapa orang perwira yang lain, datang ke banjar itu. Tampak wajah-wajah mereka yang tegang dan bersungguh-sungguh, sehingga Agung Sedayu tidak berani menegur kakaknya lebih dahulu. Ia menunggu saja sambil berdiri di bawah tangga pendopo padepokan itu. Terasa dadanya berdebar-debar. Ia memandang kakaknya kini jauh berbeda dengan saat-saat ia masih di Jati Anom. Justru setelah ia melihat pekerjaan dan tugas kakaknya, dan justru karena sikapnya sendiri yang bertambah dewasa, kini serasa ada jarak yang membatasi antara dirinya dan kakaknya itu. Ketika Untara sampai di tangga pendopo, ia berhenti sejenak. Dipersilahkannya para prajurit yang datang bersamanya untuk masuk lebih dahulu. Setelah menatap wajah Agung Sedayu agak lama, maka terdengar kakaknya bertanya, "Sudah lama kau menunggu aku?" "Belum terlalu lama, kakak," jawab Agung Sedayu. "Apa kerja kalian di pondok itu?" bertanya Untara pula. Agung Sedayu terkejut mendengar pertanyaan itu. Dipandanginya wajah kakaknya, kemudian wajah gurunya. "Kau tidak hadir pada upacara pemakaman prajurit-prajurit yang gugur dalam peperangan ini. Peperangan yang juga telah menyelamatkan gadis Sangkal Putung itu." Dada Agung Sedayu berdesir mendengar kata-kata kakaknya itu. Sejenak ia terdiam membeku. Hanya matanya sajalah yang berpindah-pindah dari kakaknya kepada gurunya. "Seharusnya kau datang bersama Adiswandaru untuk menunjukkan rasa terima kasihmu dan rakyat Sangkal Putung bahwa Putri Kidemang itu sudah dibebaskan." Dada Agung Sedayu menjadi sesak mendengar teguran itu. Ia sama sekali tidak mengerti bahwa hari ini akan diselenggarakan pemakaman prajurit-prajurit yang gugur di peperangan ini. Karena itu maka dengan jujur ia berkata, "Aku sama sekali tidak tahu, Kakang, bahwa hari ini telah diselenggarakan pemakaman itu." "Kau tidak beranjak dari pondokmu sehari ini. Baru sekarang kau datang setelah semuanya selesai. Kalau semalam atau pagi-pagi tadi kau datang, kau pasti akan mengetahuinya." Sekali lagi Agung Sedayu terdiam, tetapi terasa dadanya bergetar semakin cepat. Kemudian dengan sungguh-sungguh ia berkata, "Kalau aku tahu, maka aku pasti akan datang, Kakak. Orang yang mengantarkan makananku pun tidak memberitahukan hal itu kepadaku." Dan kata-kata Agung Sedayu terputus, tetapi matanya terlontar kepada gurunya yang berdiri di samping Untara. "Bukan kami yang harus memberitahukan itu kepadamu," jawab kakaknya. "Tetapi kau yang harus datang bertanya tentang hal itu kepada kami." Wajah Agung Sedayu tiba-tiba menjadi tegang. Ia tidak dapat memahami sikap kakaknya. Perasaannya sama sekali tidak dapat menerima perlakuan itu. Tetapi ia berhadapan dengan kakaknya. Pertimbangannya cukup cermat untuk mencegah berbuat sesuatu yang tidak menguntungkannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.